Saat aku sampai di teras, kulihat ayah mertua sedang duduk di kursi. Begitu ayah mertua mendengarkan suara langkahku, ayah mertua langsung berdiri dan melihat ke arahku. Kulihat ada sorot kesedihan dalam tatapannya itu. Ayah mertua langsung mengambil koper dari tanganku dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu ayah mertua langsung memegang tanganku dan membawaku masuk ke dalam mobil. Aku sempat menoleh ke belakang, berharap keempat manusia itu melihat perlakuan ayah mertua kepadaku. Tapi sayangnya mereka tak melihat. Mungkin mereka sedang berbahagia di dalam sana, sampai mereka tak tahu kepulangan ayah mertua. Akhirnya mobil ayah mertua pun melaju meninggalkan rumah. Rumah yang tak pernah ku dapati kebahagiaan dari pertama kali datang hingga akhirnya aku pergi. Tak apalah, toh aku pun pergi hanya untuk sementara waktu saja. Tunggu kedatanganku kembali sebagai Nyonya Seno Martino. Ayah mertua menepikan mobil, menggenggam tanganku dan mengajakku turun. Aku pun mengangguk tanda setuju. Ayah mertua yang turun lebih dulu dariku menghampiri sisi sebelah mobil dan membuka pintu mobil untukku. Aku yang turun pun langsung terkejut. Ternyata ayah mertua membawaku ke pantai. Dari mana ayah mertua tahu kalau aku suka ke pantai jika ada masalah? Kami berdua duduk di atas pasir dengan santainya. Ku pandangi luasnya lautan dengan menyandarkan kepalaku di bahu ayah mertua. Air mata yang kutahan dari rumah tadi akhirnya jatuh juga. Menangislah jika itu bisa membuatmu merasa lega, ayah mertua berkata sambil mengusap kepalaku lembut. Aku tak apa-apa. Tak ada lagi rasa cinta di hati untuk Mas Romi. Air mata ini bukan air mata kehilangan Mas Romi, tapi air mata ini merupakan tanda kekecewaan. Aku kecewa dengan perlakuan mereka. Ucapku panjang lebar. Bukan hanya kamu yang kecewa, tapi aku juga. Tadi aku melihat semuanya. Aku ingin maju dan membela, tapi aku yakin kamu pasti bisa melawan mereka. Terima kasih ya, Mas. Kamu selalu ada untukku. Aku harap walaupun bukan aku yang pertama untukmu, tapi aku yang terakhir untukmu. Dan itu juga merupakan harapanku untuk diriku. Aku janji, kamu akan menjadi yang terakhir untukku karena aku yakin kamu adalah cinta pertamaku yang telah kembali. Kepalaku diusap penuh kelembutan. Maksud kamu, Mas? Ayah mertua bukannya menjawab pertanyaanku, malah menarikku ke dalam pelukannya. Ada kehangatan yang kurasa. Aku sadar ini adalah rasa cinta. Setelah mengantarku ke rumah Ratna, ayah mertua langsung pulang. Aku yang meminta untuk diantar ke sini. Aku tak mau di apartemen atau hotel, karena aku butuh teman untuk berbagi cerita. Ku ceritakan semuanya kepada Ratna. Tak ada lagi tangis saat aku bercerita. Semua rasa sedih dan kecewa sudah ku keluarkan di pantai tadi. Aku berjanji takkan ada lagi air mata untuk mereka. Ratna terlihat geram setelah mendengar ceritaku. Dia pun berjanji akan membantuku untuk membalaskan dendam ini sampai mereka hancur. Ada rasa senang dan bahagia saat mendengar perkataan Ratna. Ternyata aku tidak sendiri. Masih ada yang mau berada di sampingku untuk membantu. Ada panggilan masuk di HP Ratna dan ternyata itu dari orang suruhan kami yang sedang melakukan penyelidikan. Ratna terlihat serius mendengar omongan dari seberang sana. Aku yang menyaksikannya pun menjadi penasaran. Setelah panggilan dimatikan, Ratna menatap ke arahku dengan serius. Bahkan Ratna melihatku dengan wajah yang bingung dan penuh tanda tanya. Aku pun semakin penasaran dengan sikap Ratna. Apakah kamu punya tante dari pihak ayah?
Tanya Ratna. Tidak ada. Tapi kata orang yang melakukan penyelidikan, hubungan masa lalu yang dimaksud ibu mertuamu itu berhubungan dengan tantemu. Tapi aku tidak punya tante, jawabku sambil berpikir. Memang yang aku tahu, aku punya tante. Tapi sebelum ayahku menikah dengan ibuku, tanteku sudah meninggal karena tabrak lari. Sambungku lagi setelah berpikir dengan keras. Ya, bisa jadi yang dimaksud oleh orang tadi adalah tantemu yang sudah meninggal. Tapi apa hubungannya denganku? Bahkan tanteku meninggal jauh sebelum aku lahir. Ya, pasti ada hubungannya lah. Namanya juga masa lalu. Terus apa kata orang tadi? Katanya sih cuma itu. Kalau masalah ini ada hubungannya dengan tante lu dari pihak ayah. Cuma itu. Baru itu yang dia dapat. Tunggulah saja. Kalau sudah ada info terbaru, juga pasti dia bakalan kasih tahu kok. Aku hanya mengangguk pasrah dan berharap semoga info terbaru itu cepat didapatkan. Setelah merasa cukup untuk bercerita, aku dan Ratna berpisah. Masing-masing kami masuk ke dalam kamar untuk mengistirahatkan diri. Setelah bersih-bersih dan bersiap untuk tidur, pikiranku kembali melayang ke info yang didapat tadi. Aku yang tak mengenal tanteku karena sudah lama meninggal, ternyata ada hubungannya dengan kehidupanku di masa kini. Aku yang dari dulu tidak pernah penasaran dengan tanteku itu, mencoba untuk mengingat namanya yang sering kulihat di batu nisan saat berziarah ke makamnya. Aku juga coba mengingat wajahnya yang pernah kulihat di album keluarga. Tante, kesalahan apa yang sudah kau perbuat sehingga aku harus menanggungnya? Apakah tante ada hubungannya dengan ayah mertua dan ibu mertuaku? Ataukah tante telah menjadi orang ketiga dalam kehidupan mereka, sehingga ibu mertua marah dan melampiaskannya padaku? Apakah tante juga penyebab ibu mertua tak menyukaiku? Apakah? Terlalu banyak pertanyaan dalam benakku ini. Seandainya ada tante di sini, pasti akan kuajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Bahkan informasi yang kudapat ini mampu membuatku melupakan masalah di rumah mertua tadi. Sampai tengah malam pun aku belum bisa memejamkan mata. Pertanyaan-pertanyaan tadi masih berputar di kepalaku. Aku menjadi bingung. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menemui ayah dan langsung bertanya padanya? Aku yakin ayah pasti tahu sesuatu. Baiklah, besok aku akan ke rumah ayah untuk bertanya. Aku akan mencari alasan yang pas agar ayah tak mencurigaiku. Masalah ayah mau menerima aku atau tidak, itu akan menjadi urusan belakangan. Aku harus segera bertanya pada ayah, karena jika harus menunggu info dari orang suruhan Ratna, aku rasa itu terlalu lama dan hanya akan membuatku semakin penasaran. Entah jam berapa aku tertidur hingga aku terbangun sudah sesiang ini. Aku melirik ke arah jam di tembok. Ternyata sudah menunjukkan pukul 11 siang. Aku langsung bergegas turun dari tempat tidur dan bersiap-siap untuk pergi ke rumah orang tuaku. Setelah selesai bersiap diri, aku keluar mencari Ratna. Aku berteriak-teriak memanggil namanya, tapi tak ada jawaban. Kuputuskan untuk ke ruang makan. Sesampainya di ruang makan, ku temukan sebuah nota dari Ratna. Ternyata dia sedang pergi keluar. Padahal aku berencana mengajaknya ke rumah orang tuaku. Bersambung.